Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala
kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, selamat ketemu lagi sama kakak-kakak pembina sekolah minggu di sini. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya sama-sama. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hari yang Kau beri, terima kasih buat kasih sayang-Mu atas kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Aduh, teman-teman aku bingung, pokoknya bete, bangun-bangun jadi bete deh. Apa ya? Pahing sih kamu, kau ini pagi. Aku tadi malam mimpi. Terus boneka aku lengannya patah dong. Apa dong artinya? Coba. Arti mimpi kamu? Iya. Apa coba? Aku juga bingung. Makanya bangun-bangun aku cariin tuh bonekanya mana ya? Ternyata lengannya masih ada. Tapi apa coba artinya? Tapi kan cuma di mimpi doang. Tapi bete tahu Kak, aku bangun-bangun jadinya bete, nggak enak, hatinya nggak enak. Tapi aku kan nggak tahu, aku kan tidak bisa mengartikan mimpi kamu. Aku kan bukan Iya, dukun. tapi kan aku pengen tahu. Jadi gimana dong? Pokoknya pengen tahu. Apa coba mimpinya, apa artinya? Ya udah, kamu tidur lagi, kamu mimpi lagi. Tapi sebelum mimpi kamu berdoa lagi. Mimpi lagi? Ya, sana. Dah. Tuh kan adik-adik, Opi itu ngeselin ya. Masa Kak Weni disuruh ngertiin mimpinya Opi? Mana Kak Weni bisa? Emangnya Kak Weni dukun? Dukun dari mana? Emangnya Kak Weni juga bukan orang pintar. Tapi adik-adik, di Alkitab ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi. Kira-kira siapa ya orang itu? Nah adik-adik, pada suatu hari di sebuah penjara terjadi keributan kecil. Keributan kecil apa? Yusuf begitu bangun tidur, dia melihat kedua temannya lagi termenung. Yang satu ngelamun, yang satu jalan-jalan.
tapi nggak tahu harus melakukan apa. Yusuf bingung. Biasanya kedua teman ini begitu bangun, ada yang teriak-teriak, ada yang nyanyi-nyanyi. Ini Yusuf lihat bangun tidur, mereka diem. Kayak yang kesambar petir, diem aja. Wah, Yusuf terus nanya sama temannya, kamu lu kenapa sih? Datang-datang, bangun-bangun, begitu muka kamu bangun langsung ditekuk. Yusuf, aku semalam mimpi. Aku juga mimpi Yusuf, tapi mimpi itu aneh. Memangnya kamu mimpi apa? Kata Yusuf. Yusuf, tahu nggak? Tadi malam aku tuh tidur kan nggak begitu lama ya, tapi tiba-tiba waktu aku tidur sebentar, aku mimpi. Apa mimpi kamu? Kata Yusuf. Aku tuh lagi jalan-jalan di kebun anggur Yusuf. Tiba-tiba aku melihat pohon anggur yang baru keluar, baru bertunas. Tapi anehnya bunganya udah banyak, buah-buah lebat banget. Lalu tuh aku ambil piala. Kamu tahu kan kalau aku itu juru minum Raja Fir'aun? Nah, aku tuh ngambil pialanya Fir'aun, lalu aku peras buah anggurnya, lalu aku masukin ke piala itu. Coba Yusuf, artinya apa mimpi aku? Sebentar, kata Yusuf. Yusuf diam sebentar. Dia itu kayak berdoa adik-adik. Dia diam, terus Yusuf bilang gini, aku tahu mimpi kamu. Nanti dalam hari yang ketiga kamu akan dibebaskan dan kamu akan kembali jadi juru minum Raja Fir'aun. Hah, beneran? Yusuf beneran nih? Beneran. Coba kita lihat dalam 3 hari ya. Apa yang aku katakan benar atau enggak? Wah, asik. Coba ya Yusuf, aku tunggu. Terus Yusuf lihat lagi temennya yang satu lagi. Kamu kenapa? Murung. Aku juga mimpi Yusuf, tapi mimpiku aneh, mimpiku beda sama teman aku. Kamu mimpi apa? Nah Yusuf, aku mimpi, aku tuh lagi jalan, aku bawa keranjang makanan di atas kepala aku. Aku lagi jalan, tiba-tiba makanan aku dimakan sama burung-burung di atas kepala aku. Aku usir burung-burungnya, hus, gak bisa. Burungnya ngabisin makanan di atas kepala aku sampai akhirnya makanan itu habis. Yusuf, aku mimpi apa ya? Apa arti mimpi aku? Yusuf diam. Yusuf kayak berdoa lagi adik-adik. Tapi begitu Yusuf buka mata, Yusuf kelihatan sedih. Kenapa? Apa yang terjadi? Teman-temannya bingung. Kok wajah Yusuf beda? Terus temannya bilang gini, Yusuf, apa arti mimpi aku? Coba katakan. Maaf ya teman, maaf sekali. Tapi dalam 3 hari kamu akan keluar dari penjara. Tapi kamu akan dihukum mati. Yang benar Yusuf. Iya, maafkan aku ya. Cobakah kita tunggu dalam 3 hari, benar aku tidak? Oke lah. Akhirnya adik-adik, di hari yang ketiga, apa yang dikatakan Yusuf itu terjadi. Satu temannya dikeluarkan dari penjara untuk dihukum mati. Dia adalah orang yang membawa makanan di atas keranjangnya. Tapi satu lagi juru minum keluar dan dia diangkat jadi diangkat jadi juru minum Raja Fir'aun lagi. Tahu gak adik-adik? Begitu dia mau keluar dari penjara, dia peluk Yusuf. Ucup, terima kasih ya. Aku tidak akan melupakan kamu Ucup. Tahu gak Ucup? Nanti begitu aku ketemu Raja Fir'aun, aku mau bilang sama Raja Fir'aun gini. Raja, di penjara ada orang yang sangat hebat, namanya Yusuf. Tenang aja ya Cup, tenang. Aku bakalan ngeluarin kamu dari penjara. Kata si juru minum. Yusufnya bilang, benar ya, kamu harus ingat aku ya. Oke, sekarang aku pulang dulu ya Yusuf. Ya dadah. Mereka akhirnya berpisah. Akhirnya Yusuf nunggu temannya dong. Dia berharap temannya bilang ke Raja Fir'aun kalau Yusuf bukan orang yang bersalah. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun. 4 ya, 2 tahun adik-adik. Yusuf dilupakan sama temannya.
Yusuf tetap di penjara, gak ada satupun yang nengok Yusuf. Yusuf benar-benar dilupakan sama temennya. Yusuf sedih gak adik-adik? Ya sedih lah, Yusuf sedih, Yusuf kecewa. Tapi Yusuf tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Yusuf tetap jadi orang yang baik. Yusuf tetap jadi kesayangan orang-orang yang ada di penjara. 2 tahun berlalu adik-adik. Sampai suatu hari Raja Fir'aun bermimpi. Raja Fir'aun mimpi apa adik-adik? Tetap mimpinya. Mimpi yang aneh, mimpi yang gak masuk akal. Sampai si Raja Fir'aun bangun dan dia gak bisa tidur lagi. Apa yang dilakukan Raja Fir'aun? Dia panggil semua orang-orang pintar yang ada di istana. Dia panggil semua orang-orang pintar yang ada di seluruh negeri itu. Raja Fir'aun cerita dong, dia mimpinya ini. Nih, aku ini mimpi seperti ini. Raja Fir'aun cerita adik-adik. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan apa arti mimpi Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bingung. Tiap hari dia ngelamun, dia gak mau makan, dia gak mau tidur, dia gak mau ngapa-ngapain. Dia cuma mikirin mimpinya. Apa arti mimpinya itu? Sampai suatu hari adik-adik, si Raja Fir'aun lagi bengong, lagi jalan-jalan, lagi mikir. Tiba-tiba si juru minum datang dong. Dia bawa minuman yang paling enak buat Raja Fir'aun. Dia bilang gini, "Paduka Raja Fir'aun, jangan bersedih. Aku membawa minuman yang paling enak yang belum pernah aku buat Raja Fir'aun. Kiranya Raja berkenan buat minum." Gitu. Tapi Raja Fir'aun bilang gini, "Juru minum, tahu nggak? Aku tuh lagi nggak kepengen minum. Aku tuh lagi nggak kepengen apa-apa. Aku lagi sedih. Aku lagi bingung." "Memangnya kenapa Tuanku Raja? Kamu kan tahu isu di kerajaan ini bahwa aku bermimpi tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya." Juru minum, kamu pasti tahu ya apa arti mimpi aku. Raja mah bercanda. Mana aku ngerti mimpinya Raja. Dulu aja waktu aku bermimpi, aku itu Raja, benar. Dulu waktu aku mimpi, waktu aku di penjara. Raja tahu kan kalau aku di penjara, aku tuh bertemu dengan Yusuf. Iya, sempat aku si Ucup, Tuanku Raja. Dia itu mengartikan mimpinya. Raja, apa itu artinya? Hebat, dia bisa mengartikan mimpi aku. Bukan hanya mimpi aku Tuanku Raja, tapi mimpi temanku aku. Teman aku. Terus temanku aku Raja meninggal, mati dihukum. Dan aku tetap melayani Raja. Itu yang ngartiin semuanya Yusuf. Iya, kata rajanya. Iya, sok sekarang panggil itu siapa? Yusuf. Oke, dipanggil lagi Yusuf. Yusuf di penjara lagi diem. Yusuf dipanggil keluar sama penjaga penjara. "Yusuf, kamu dipanggil Raja Fir'aun. Sok cepat, kamu mandi, kamu ganti baju yang bersih, kamu cukur jenggot kamu cukur rambut kamu, biar kamu rapi." Akhirnya Yusuf datang dong ke kerajaan. Teng. Temannya si juru minum ngeliat si Yusuf. Ketemu lagi Cuk. Apa kata Yusuf? 2 tahun kamu ngelupain apa? Cuk, kata gitu. Dan akhirnya datanglah si rajanya. "Yusuf, aku sudah mendengar kehebatan kamu dari juru minum," kata raja. "Sekarang aku mau kamu mengartikan mimpi aku." "Tuanku Raja, apa mimpi Tuanku Raja?" kata Yusuf. "Gini Yusuf, satu hari aku lagi jalan-jalan di tepi sungai. Tiba-tiba keluar dari sungai itu 7 ekor lembu yang sangat gendut, tambun. Lembu itu gede banget, 7 ekor. Tapi tiba-tiba keluar lagi 7 ekor lembu yang sangat kurus banget. Sampai kurus kalau jalan mau jatuh-jatuh. Tapi anehnya yang 7 kurus ini bisa makan lembu yang gendut, yang besar ini. Aneh kan? Terus belum selesai keanehan mimpi aku mimpi satu lagi. Ada 7 bulir gandum yang sangat bagus, yang sangat berisi.
Dan ada 7 bulir gandum yang kurus, yang jelek. Tapi anehnya yang jelek ini memakan gandum yang bagus. Dimakan Yusuf, yang bagus dimakan yang jelek. Coba apa artinya? Aneh kan mimpinya? Oh, Yusuf diam gini. Yusuf kayak berdoa adik-adik. Yusuf pasti harus selalu berdoa kan. Dia mau apa yang keluar dari mulutnya dia hikmat dari Tuhan. Benar gak? Akhirnya setelah Yusuf selesai berdoa, Yusuf bilang gini sama raja. Raja, aku bisa mengartikan mimpi raja. Mimpi itu artinya gini. Dalam 7 tahun negeri ini akan kelimpahan seluruh makanan. Kita akan banyak makanan. Kita tidak akan kelaparan selama 7 tahun. Tapi 7 tahun kemudian akan terjadi kelaparan yang sangat hebat. Tidak ada kelaparan yang pernah terjadi sehebat kelaparan nanti. Kelaparan, kekeringan. Makanya Tuanku Raja harus memilih seorang yang bisa mengatur kerajaan ini. Wah, adik-adik, raja langsung terdiam gini. Kata rajanya, benar-benar Yusuf, kamu benar-benar luar biasa, kata rajanya gitu. Nah, sekarang sebelum aku melakukan sesuatu, aku akan memberi hadiah buat kamu. Kamu tahu Yusuf, apa hadiah buat kamu? Tuanku Raja, aku tidak usah diberi hadiah. Aku hanya mengartikan mimpi Tuanku Raja. Tidak Yusuf, kamu akan aku beri hadiah. Adik-adik tahu apa hadiah yang mau diberikan sama Raja? Yes, tunggu dulu. Kita akan tahu minggu depan hadiah apa yang akan diberikan oleh Raja Fir'aun kepada Yusuf. Ya adik-adik, minggu depan kita lanjutkan lagi. Nah sekarang adik-adik, kita harus belajar seperti Yusuf. Kita harus belajar taat seperti Yusuf. Jadi anak-anak yang taat. Taat sama siapa kau ini? Sama Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus itu Tuhan yang taat sama Bapaknya. Kalau Tuhan Yesus nggak taat, Tuhan Yesus nggak akan mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di atas kayu salib, kita masih menjadi orang-orang yang berdosa. Ya kan adik-adik? Nah yang kedua, kita harus taat sama orang tua kita. Apapun yang dinasehatin, apapun yang kita dimintain tolong sama orang tua kita lakukan. Dan yang ketiga apa? Taat sama kakak-kakak pembina kita di sekolah minggu. Kalau adik-adik mau jadi anak-anak yang hebat, adik-adik mau jadi anak-anak yang seperti Yusuf, kamu harus belajar taat mulai dari sekarang. Ya adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat Mas ya. Yuk ikutin kakak sama-sama. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke, sekali lagi ya adik-adik. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bisa ya adik-adik ya? Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu, taat kepada orang tua kami dan kakak-kakak pembina kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri. Yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.
Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. One who with self-control Or than and another. who takes a city. Amen. Bye-bye. Kabar baik untuk adik-adik Battle Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Battle Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, hebat-hebat ya adik-adik semua yang udah ngumpulin ayat hafalan dan juga aktivitas minggu kemarin. Nah, sekarang Kak Nadia mau ngajak adik-adik Battle Kids dari cabang Bandung untuk ngumpulin ayat hafalan hari ini. Kak Nadia juga mau ngajak adik-adik Battle Kids dari semua cabang untuk ngumpulin aktivitas hari ini. Nah, kakak tunggu ya, paling lambat hari Rabu minggu depan. Nanti 30 orang pertama yang ngumpulin ayat hafalan dan juga aktivitas hari ini akan ditampilkan di Battle Kids Online minggu depan. Nah, sekarang kita lihat yuk aktivitas hari ini. Shalom adik-adik, yuk kita mulai aktivitas hari ini. Sekarang Kak Nadia mau kasih tahu barang-barang yang kita perlukan. Pertama, kita butuh 1 kertas HVS. Terus kita butuh 1 kertas tipet. Kak Nadia mau pakai yang warna merah Kalian boleh terserah pakai warna apa aja. Terus kita perlu lem, gunting, tutup botol, bolpen atau spidol,
dan pensil warna atau spidol warna-warni. Yuk kita mulai. Nah, pertama kita mau ambil kertas HVS dulu. Barang-barang yang lain kita singkirkan dulu ya. Nah, adik-adik, kertas HVS-nya ini kita lipat jadi dua kayak gini. Kita lipat jadi dua ya. Nah, kertas HVS-nya dilipat jadi dua kayak gini. Nah, kalau udah, di sini kita mau gambar orang. Jadi, adik-adik ambil tutup botol ya buat cetakan kepalanya. Terus ambil juga bolpen atau spidol buat ngegambar. Oh iya, jangan lupa ininya yang bisa dibuka di bagian bawah ya. Yuk, kita mulai gambar orangnya. Nah, ini kita udah gambar kepalanya. Sekarang, karena dia mau gambar badannya. Terus kita gambar tangan. Jangan lupa gambar kakinya. Nah, kalau udah kita gambar mukanya yuk. Nah, kalau udah, kita balikin ke sebaliknya. Kebaliknya gini. Di sini kita mau gambar orang lagi. Jadi, kita cetak lagi kepalanya pakai tutup botol. Terus kita gambar lagi badannya kayak tadi. Gambar tangan. Gambar kakinya. Dan gambar mukanya. Udah deh. Kalau udah, kita simpen dulu ininya, kertasnya. Nah, selanjutnya kita mau ambil kertas lipat yang tadi dan juga gunting. Nah, sekarang kita mau ngegunting kertas lipatnya. Jadi, adik-adik hati-hati ya pakai guntingnya. Kalau yang belum bisa, minta tolong ke papa mama ya buat bantuin. Nah, sekarang kita mau gunting kertas lipat ini panjang-panjang. Karena dia contohin ya. Nah, kita mau ngegunting kertas lipatnya jadi panjang-panjang kayak gini. Nah, adik-adik bikin 8 kertas lipat panjang kayak gini ya. Jadi ini baru 1. Terus kita gunting lagi. Ini baru jadi 2. Digunting terus sampai ada 8.
Nah, kayak gini ya, sampai ada 8 kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita mau ambil kertas HVS yang tadi udah digambar. Kita mau samain kertas lipat ini supaya panjangnya sama kayak kertas HVS-nya. Jadi, disatuin dulu semuanya. Ini semua disatuin. Kalau udah disatuin gini, adik-adik ukur panjangnya. Diukur kayak gini. Nah, yang lebihnya ini adik-adik gunting ya. Kayak gini kakak tunjukin. Jadi diukur kayak gini. Terus yang lebihnya adik-adik gunting. Nah, jadi supaya panjangnya itu sama kayak gini. Nah, kalau udah kita mau lem kertasnya ini ke gambar orangnya. Jadi adik-adik ambil lem ya. Kita mau lem satu-satu. Nih, jadi ambil lemnya, lem aja di bagian ujungnya, ujung atas dan ujung bawah. Kalau udah, ditempelin. Nah, jadinya kayak gini. Ini baru satu. Selanjutnya, kita ambil lagi. Lem di ujung atas. Lem di ujung bawah. Nah, yang selanjutnya dikasih jarak ya. Jadi, tempel yang selanjutnya di sini. Nah, jadi ada jaraknya. Terus, kita tempel lagi yang selanjutnya. Lem di ujung atas, lem di ujung bawah. Terus, dikasih jarak, ditempel. Lem di ujung atas, lem di ujung bawah, dan tempel. Oh iya adik-adik, diperhatiin ya, gambar orangnya jangan sampai badannya ketutupan, karena nanti di dalam badannya kita mau kasih tulisan. Jadi yang selanjutnya, kita langsung tempel di sini. Nah, jadi badannya jangan sampai ketutupan ya. Nah, udah deh. Jadi sekarang kayak gini bentuknya. Nah, sekarang adik-adik ambil, boleh bolpen atau boleh ambil spidol. Kita mau tulis di badannya sini. Ini itu gambarnya kayak gambar orang di penjara, sama kayak di cerita tadi. Gimana ceritanya? Ya, tadi ceritanya Yusuf di penjara. Di dalam penjara Yusuf tadi gimana sih ceritanya? Iya, Yusuf itu taat. Jadi kita di sini mau tulis taat. Di dalam badannya kita tulis taat. Nih, kita tulis taat. Nah, taat sama kayak Yusuf tadi, taat. Selain itu Yusuf apalagi coba? Yusuf itu tadi tekun. Kita mau tulis tekun di dalam sini. Tekun. Nah, selain taat dan tekun, tadi Yusuf itu juga setia. Jadi kita mau tulis setia. Adik-adik juga tulis ya. Kalau untuk adik-adik yang belum bisa nulis, boleh minta tolong tulisin ke papa atau ke mama. Setia. Nah, jadi gini gambarnya, sama kayak di cerita tadi, Yusuf itu di penjara, tapi di dalam penjara Yusuf itu taat, tekun, dan setia.
Nah, sekarang kita mau lanjut ke halaman di belakangnya. Nah, kita mau tulisin di atas kepalanya sini, kita mau tulis diberkati Tuhan. Sama kayak Yusuf yang diberkati Tuhan karena Yusuf taat, tekun, dan setia. Nah, adik-adik boleh ambil lagi bolpen atau spidolnya. Kita mau tulis diberkati Tuhan. Di sini kita tulis diberkati Tuhan. Nah, udah deh. Sekarang di samping-sampingnya sini, di sini kita mau tulis ayat hafalan minggu ini. Apa coba ayat hafalannya? Adik-adik boleh ambil spidol warna-warni atau pensil warna. Di sini kita tulis ayat hafalannya itu Matius 5 ayat 5. Kita tulis nih di sini. Matius 5 ayat 5. Adik-adik boleh kalau mau ganti warna kayak Kanadia. Kita tulis isinya itu berbahagialah. Berbahagialah orang yang lemah, lembut. Orang yang lemah, lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Nah, sekarang di sebelah sini kan masih kosong. Kita mau tulis nama kita dan di bawahnya ditulis mau, taat, dan setia. Jadi kalau Kanadia tulis Kanadia mau, taat, dan setia. Kakak mau ganti spidol lagi Kakak mau tulis Kanadia mau, taat, dan setia. Nah, udah deh, jadi kayak gini. Nah, kalau adik-adik mau tambahin warna, mau dihias-hias, boleh banget. Atau misalnya mau ditambahin stiker nih, kayak Kanadia. Kita tambahin stiker. Kita tempel di sini. Tambahin stiker lagi. Tempel di sini. Nah, jadi gini deh dihias-hias. Atau adik-adik kalau mau warnain orangnya juga boleh. Nah, jadi ini itu ceritanya seperti Yusuf yang di penjara, tapi selama di penjara Yusuf tetap taat, tekun, setia. Meskipun Yusuf dilupakan sama juru roti, juru minum, tapi Yusuf tetap taat dan setia sama Tuhan. Oleh karena itu, Yusuf akhirnya diberkati oleh Tuhan dan jadi orang kepercayaan Firaun. Adik-adik juga mau kan diberkati oleh Tuhan? Nah, selesai deh kreasi kita hari ini. Buat adik-adik yang udah ikutan bikin, jangan lupa ya kirimkan hasil kreasinya supaya bisa ditampilkan minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kotanya. Ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amin. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Proverbs 16 verse 32. Better a patient person than a warrior. One with self-control than another who takes a city. Amsal pasal 6 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bye bye.